Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu bi'izzatihi wa qudratihi wa 'azamatihi. Inna dzalikal ayatil likulli musabbarin syakur. Itu qalat imraati imrana rabbi inni nadartu laka ma fi badani muharraram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Amma ba'd. Para santri Pondok Pesantren Afisina yang berbahagia, awalan panjatan rasa tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan rutin pengajian yang kita selenggarakan setiap Rabu pagi dan Jumat pagi. Ini sebagai wujud untuk menjalin hubungan pengasuh dengan para santri, sebagai wujud rasa rindu saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Afisina dengan para santri yang biasanya setiap Rabu pagi dan Jumat pagi kita bersama mengaji kitab Lubabul Hadis. Namun dengan adanya suasana yang cukup mencekam ini, akhirnya sedikit ada kendala atau menjadikan tertunda. Sebagai wujud rasa kesalahan saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Afisina, maka saya menyapa kepada para santri Pondok Pesantren Afisina yang berada di mana saja di sekitar se-Indonesia ini, adalah merupakan rasa kesalahan kami untuk tidak bisa menghantarkan, menyelesaikan di dalam kegiatan pengajian. Dari kendala itu, maka kami akan menyapa kepada para santri yang berada di rumahnya masing-masing. Pada kesempatan ini saya mewakili dari para asatid dan asatidah Pondok Pesantren Afisina menghimbau kepada para santri Pondok Afisina bagaimana untuk menghadapi adanya virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 ini. Kita selaku umat muslim, kita selaku umat mukmin harus menghadapi dengan benar dan benar-benar dihadapi. Saya menyitir fatwanya Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Bad, beliau guru besar Universitas Madinah. Untuk menghadapi virus corona ini ada 5 langkah supaya berkah. Hidup kita tetap berkah dan mudah-mudahan virus corona ini segera dihapus, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 5 langkah para santri Pondok Pesantren Afisina yang berbahagia perlu kita ingat bersama? Mari kita bersama-sama untuk melakukan 5 langkah ini, karena menurut hikayah ulama yang menyebar
di seluruh Nusantara Indonesia khususnya, yang diteruskan oleh para santri di daerah-daerah itu adalah sebagai paku buminya, maka harus bisa menjadikan sebagai penangkal wabah atau musibah virus corona ini. 5 langkah al-ula. Yang pertama, para santri harus meningkatkan tawakal Allah. Artinya tawakal Allah, berserah diri kepada Allah. Artinya berserah diri kepada Allah adalah kita itu berusaha sambil berdoa. Tawakal Allah, berserah diri kepada Allah ini merupakan sebuah wujud kita harus legowo, tidak boleh ngersuloh, tidak boleh menggerutu, sehingga Allah sudah pernah menyampaikan di dalam Al-Quran surat At-Taghabur ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asoba min musibati illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya kurang lebihnya, Allah tidak akan menurunkan wabah bala yang berupa virus corona ini kepada seseorang, kepada manusia, biidznillah, karena atas izinnya Allah. Jadi virus corona ini adalah 100% biidznillah, karena mendapatkan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu, dan barang siapa benar-benar beriman kepada Allah, kepadaku, kata Allah, maka aku akan menjaga hatimu. Wallahu bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Sekali lagi, ayat ini memberikan makna bahwa terjadinya wabah virus corona seperti ini adalah benar-benar kehendak Allah, sehingga orang yang benar-benar beriman kepada Allah, Allah akan menjaganya dan akan menjaga hatimu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segalanya. Para santri Pondok Pesantren Al-Fusina yang berbahagia, wasani langkah yang nomor 2 adalah kita meningkatkan takwa Allah, menjaga Allah. Takwa Allah itu bermakna imtisalu awamirihi wajtinabuhu nawahi. Imtisalu awamirihi, menjalankan segala perintah-perintahnya, wajtinabuhu nawahi, menjauhi segala larangan-larangannya. Jadi takwa Allah itu bahasa yang lebih simpel, kita harus mampu menjaga Allah. Sehingga baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan di dalam sebuah hadis, ikhfadillah yahfadka. Barang siapa yang menjaga Allah, kata Rasulullah, maka Allah akan menjaga kita. Ini yang perlu kita fahami bersama. Maka Allah memberikan bala ini karena masyarakat manusia kurang mampu menjaga aturan-aturan Allah, tidak mau menjalankan perintahnya Allah, tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah.
Sehingga Sayyidina Ali pernah menyampaikan, manazala bala'un min dambihi wala rufi'a illa bi taubati. Manazala bala'un min dambihi, Allah tidak akan menurunkan bala virus corona ini melainkan karena mereka banyak melakukan dosa. Wala rufi'a illa bi taubati, dan Allah tidak akan mencabut bala virus corona ini, menghilangkan bala virus corona ini, melainkan karena mereka mau melakukan tobat. Oleh karena itu, kesimpulan tersebut bahwa Allah menurunkan virus corona karena banyaknya umat manusia yang sudah banyak melakukan dosa, dan Allah tidak akan mau menghilangkan virus corona melainkan kita mau melakukan gerakan bertaubat. Maka santri Afisina saya himbau untuk menjaga Allah, menjaga hukum-hukumnya Allah, maka Allah akan menjaga kita. Santri Afisina yang berbahagia, 5 langkah supaya hidup kita berkah. Yang nomor 3 adalah kita meningkatkan bersabar dan bersyukur. Ketika kita mendapatkan musibah adanya virus corona, kita harus banyak bersabar. Ketika kita terkendala untuk menyelesaikan program pendidikan pondok, program pendidikan perkuliahan, maka kita harus banyak bersabar. Ketika kita mungkin penghasilan kesehariannya akan berkurang atau mungkin akan berhenti sejenak, harus banyak bersabar. Dan ketika pada suasana yang mencekam ini kita bisa makan dengan nikmat, kita bisa beraktivitas dengan baik, harus banyak bersyukur. Itu modal utama yang harus kita pegangi bersama-sama para santri. Karena apa? Ketika kita sudah tidak mampu melakukan sabar, dan ketika kita sudah tidak mau melakukan bersyukur, maka Allah akan ghadab, Allah akan marah, Allah akan mengusir kepada kita. Di dalam hadis qudsinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man lam yashkur ala na'ma'i wa lam yashkur ala bala'i falyahrus min tahti samai wal ardi falyakhud robban siwaya. Man lam yashkur ala na'ma'i, barang siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, walam yashkur ala bala'i, barang siapa yang tidak mau bersabar atas cobaanku, bala virus corona ini, falyahrus min tahti sama'il fal ardi, keluarlah dari lorong langit dan bumiku, falyakhud robban siwaya, dan carilah Tuhan selain aku. Itu kata Rasulullah, itu kata Allah di dalam hadis qudsinya. Ini memberikan makna kalau kita tidak pandai bersyukur, kalau kita tidak mau bersabar atas musibah ini, maka diusir oleh Allah kita ini, disuruh keluar dari lorong langit dan buminya. Kita harus bertempat di mana? Kita di Ngronggo pindah di Nganjuk, itu masih buminya Allah. Kita berpindah ke Sumatera, itu masih buminya Allah. Kalau sudah diusir oleh Allah, keluarlah dari lorong langit dan bumiku.
dan carilah Tuhan selain aku. Ini hadis qudsi yang cukup menyindir kepada kita agar pandai bersabar dan pandai bersyukur. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah memperingatkan, inna fi dzalikal laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya Allah memberikan tanda kekuasaannya atas virus corona ini adalah agar kita banyak bersabar dan pandai bersyukur. Ini yang harus kita teladani bersama-sama. Para santri dan orang tua wali santri Pondok Afisina, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya putra putri panjenengan secara tidak langsung terjadi kendala terhadap program pondok, maka harus bersabar ketika di rumah. Warabi yang nomor 4 adalah langkah yang harus kita lakukan mensikapi adanya virus corona adalah berusaha zahiran wa batinan. Berusaha zahir pada suasana yang mencekam ini, kita harus meningkatkan kebersihan, terutama sering-sering mencuci tangan kita minimal dengan sabun, sering-sering untuk berwudu, dawamal wudu'i. Ini yang sangat kita perhatikan. Allah memberikan peringatan itu karena pada zaman-zaman dahulu banyak orang itu bisa melakukan dawamal wudu'i, menggantungkan wudu, selalu punya wudu. Sekarang banyak orang yang sudah modern tapi melupakan dia itu banyak orang yang sudah tidak mau menjaga wudunya. Allah memperingatkan seperti itu. Kita juga usaha zahiriyah, kita harus berhati-hati di dalam memakan makanan, meminum, usahakan yang halalan thayyibah, halal dan bergizi, halal dan berkualitas, sehingga kondisi kita agar supaya menjadikan lebih fit, lebih sehat. Usaha batiniahnya adalah kita juga harus memperbanyak berdoa. Para santri yang berbahagia yang terakhir, pesan saya lewat menyitir fatwanya guru besar tadi adalah harus meningkatkan zikrullah, berzikir kepada Allah, memperkuat zikir kepada Allah. Ini yang lebih penting. Di Pondok Afisina ini mengamalkan setelah sholat berjamaah berdoa selesai, itu mengamalkan yang pertama, meningkatkan zikrullah itu dengan memperbanyak membaca sholawat dawa, sholawat penangkal musibah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi adadi kulli da'in wa dawain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang nomor 2, memperbanyak sholawat nariyah. Yang nomor 3, memperbanyak sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kita disuruh untuk memperbanyak juga membaca doa penyingkir musibah. Bismillahilladzi la yadurul ma'al ismi syai'un fil ardi wala fis samai wa was-samiul alim. Kita juga mengamalkan yaitu yang namanya Aji Limo li khamsatun utfi biha kharul wabail khatimah al mustafa wal murtadha wa ibnahuma wa fatimah.
minimal dibaca 3 kali tadi. Terus yang nomor terakhir kita mengamalkan yaitu dengan membaca Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin dan seterusnya. Saya mengingatkan kepada para santri yang ada di rumah yang biasanya kita amalkan bersama-sama pada saat sholat jamaah di masjid Pondok Pesantren Hafizina ini, maka jangan dilupakan. Mari kita selalu bersambung doa dengan para santri sehingga kita ada sambung rasa sebagai wujud kepedulian saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Hafizina dan sebagai wujud rasa rindu saya. Saya kira itu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.